Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas listrik dinamis dan listrik arus searah. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Nah, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Listrik dinamis terjadi karena adanya arus listrik. Apa itu arus listrik? Nah, arus listrik adalah suatu aliran yang berisi muatan listrik yang berpindah atau muatan listrik yang bergerak. Nah, di sini arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, dapat kita lihat pada gambar arah aliran elektron. Nih, arah aliran elektron dari kiri ke kanan atau dari positif ke negatif. Sedangkan arus listrik arahnya dari kanan ke kiri atau dari negatif ke positif ini. Nah, jadi arahnya berlawanan. Nah, agar terjadi arus listrik pada suatu penghantar harus dibuat berbeda potensial. Untuk sekarang kita akan belajar tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar per satuan waktu, di mana I sama dengan Q per T dan N sama dengan Q per E, di mana Q adalah muatan yang mengalir dengan satuan joule, T waktu dengan satuan second, I kuat arus dengan satuan ampere, E itu adalah muatan elektron dengan nilai 1,6 10 pangkat min 19 coulomb dan N adalah banyaknya elektron. Nah, hukum Ohm. Kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan beda potensial tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantarnya. Oke, mari kita saksikan video percobaan tentang hukum Ohm berikut. Nah, untuk sekarang ini kita akan melakukan percobaan hukum Ohm. Nah, tadi berdasarkan teori, hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R. Nah, ini adalah percobaan untuk membuktikan hubungan antara V atau potensial, I kuat arus, dan R adalah hambatan. Nah, di sini nanti tegangannya bisa diubah-ubah, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Nah, resistornya juga bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Sedangkan untuk arusnya itu nanti langsung tertera di sini. Nah, ini adalah nilai untuk kuat arus. Sedangkan ini adalah menunjukkan nilai dari tegangan, sumber tegangan. Terus untuk ini adalah menunjukkan R-nya. Jadi untuk titik-titiknya ini semakin besar R-nya nanti semakin banyak. Kalau semakin sedikit berarti semakin kecil. Nah, nanti ini I akan berubah menjadi besar atau kecil, R-nya juga atau V-nya juga. Nah, sekarang mari kita melakukan percobaan. Untuk pertama-tama kita tetapkan R-nya yang tetap dulu. R-nya ini saya buat 404 gitu ya. Nah, ini kita buat tetap. Nah, kemudian V-nya kita ubah. Awalnya 3,9. Ini kalau dijumlah menjadi 3,9. Ini nilainya. Kita naikkan. Nah, saat kita naikkan, angka V-nya juga semakin besar. Nilai I-nya juga akan semakin besar. Nih. Kemudian coba kita turunkan. Nah, saat V-nya kita turunkan, huruf V-nya semakin kecil dan nilai kuat arus akan semakin kecil. Ini artinya V itu sebanding dengan I. Nah, kemudian misal ini kita gantian V-nya kita tetapkan, yaitu menjadi 3. Kemudian R-nya yang kita ubah. Kita coba, R-nya kita ubah. Nah, R-nya kita perbesar. Nah, saat R semakin besar, V-nya tetap, nilai I-nya ternyata semakin kecil. Nah, terbukti ini semakin kecil, nilainya juga semakin kecil. Kemudian saat kita turunkan. Nah, saat R-nya kita turunkan semakin kecil, I-nya ternyata semakin besar. Nah, artinya ini I berbanding terbalik dengan R.
Nah, inilah hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Nah, dari percobaan didapatkan I sama dengan V per R atau V sama dengan I dikali R, di mana V itu tegangan dengan satuan volt, I kuat arus dengan satuan ampere, dan R itu hambatan dengan satuan ohm. Hambatan listrik. Besar hambatan berbanding lurus dengan hambatan jenis, berbanding lurus dengan panjang penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Oke, mari kita lakukan percobaan untuk hambatan listrik berikut ini. Untuk saat ini kita akan melakukan percobaan hubungan antara R atau hambatan jenis kawat, Rho massa jenis kawat, L panjang kawat, dan A luas penampang kawat. Nah, di sini ini adalah gambar yang menunjukkan nilai R. Nanti semakin besar R, maka bintik-bintiknya ini akan semakin banyak. Kemudian nilai rho-nya ini kita bisa mengubah-ubahnya, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. L-nya pun juga demikian, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. A-nya juga. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan. Kita misalkan L dan A-nya nilainya tetap. Oke, ini saya buat 9,52 cm untuk panjangnya, 9,52 cm, dan A-nya saya buat 7,36 cm persegi. Nah, nanti nilai hambatan jenisnya akan tertera di sini. Oke. Sekarang yang kita ubah adalah nilai rho. Kita perhatikan saat rho-nya naik. Nah, nih. Saat rho-nya naik, ternyata R-nya juga semakin besar. Terlihat dengan bintik-bintiknya semakin besar, dan di sini nilainya juga akan semakin besar. Saat nilai rho-nya 0,72, L-nya 9,52, dan A-nya 7,32, maka hambatan jenisnya 0,931 ohm, seperti itu. Kemudian saat rho-nya kita turunkan. Nah, saat rho-nya kita turunkan, ternyata R-nya juga semakin kecil, bintiknya semakin berkurang, dan nilai dari hambatannya juga semakin berkurang. Artinya di sini R itu sebanding dengan rho. Kemudian untuk rho-nya kita anggap tetap 0,38. Sekarang L-nya yang kita ubah. Kita coba L-nya kita semakin besarkan. Nah, saat L-nya semakin besar, ternyata R-nya juga semakin besar. Ini terlihat dari R besar, bintiknya semakin banyak, dan ini nilai yang tertera di sini itu juga semakin besar. Saat L-nya kita turunkan. Nah, panjangnya semakin pendek. Nah, semakin pendek, ternyata R-nya semakin kecil, bintiknya semakin sedikit, nilainya juga semakin kecil. Nah, sekarang untuk A-nya. Oh ya, sebelumnya berarti R itu sebanding dengan L. Hambatan jenis kawat sebanding dengan panjang. Kemudian, saat rho dan L-nya kita tetap. Kemudian A-nya kita ubah. A semakin besar. Oh, saat A-nya semakin besar, ternyata R-nya semakin kecil, bintiknya semakin sedikit, dan nilainya juga semakin kecil. Saat A-nya kita perkecil. Nah, kita lihat A-nya semakin kecil, A-nya semakin kecil, ternyata R-nya semakin besar, bintiknya semakin banyak, dan nilainya juga semakin besar. Artinya apa? R berbanding terbalik dengan A. Nah, itulah percobaan untuk hambatan jenis kawat. Nah, untuk persamaan secara matematis dapat ditulis R sama dengan rho L per A, di mana R itu hambatan dengan satuan ohm, rho-nya hambatan jenis dengan satuan ohm per meter, L panjang penghantar dengan satuan meter, dan A luas penampang dengan satuan meter persegi. Hambatan jenis beberapa bahan. Nah, untuk hambatan jenis beberapa bahan dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, jenis bahan itu ada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor itu penghantar listrik, semikonduktor itu bisa tapi kurang bagus, sedangkan isolator itu tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk hambatan jenisnya dapat dilihat di kolom sebelah kanan. Pengaruh suhu terhadap hambatan jenis.
Hambatan jenis penghantar berubah jika terjadi perubahan suhu. Nah, Rho T sama dengan Rho 0 kali 1 plus alfa delta T. RT sama dengan R0 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana Rho 0 itu hambatan jenis penghantar mula-mula sebelum ada kenaikan suhu ya, artinya dengan satuan Rho meter. Rho T itu hambatan jenis penghantar setelah berubah suhu dengan satuan Rho ohm meter. Alfa itu koefisien suhu per derajat Celcius, delta T itu perubahan suhu derajat Celcius, Rho 0 itu hambatan penghantar mula-mula yaitu dengan satuan ohm, RT itu hambatan penghantar setelah suhunya berubah dengan satuan R. Contoh soal. Ini ada contoh soal, hambatan jenis bahan tembaga keras pada suhu 15 derajat Celcius adalah 1,75 10 pangkat min 8 ohm meter dengan koefisien suhu 0,004 per derajat Celcius. Hambatan jenis logam tersebut pada suhu 60 derajat Celcius adalah, nah ini berarti ada kenaikan suhu. Diketahui Rho 0-nya 1,75 10 pangkat min 8 ohm meter. T1-nya 15 derajat Celcius, T2-nya 60 derajat Celcius, sehingga delta T-nya itu 60 dikurangi 15, yaitu 45 derajat Celcius. Artinya mengalami kenaikan suhu 45 derajat Celcius. Alfa 0,004 per derajat Celcius. Yang ditanyakan itu adalah Rho T. Nah, rumusnya Rho T sama dengan Rho 0 1 plus alfa delta T. Rho T sama dengan 1,75 10 pangkat min 8 dikali dalam kurung ya 1 plus 0,004 kali 45. Menghasilkan nanti Rho T-nya 2,06 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian materi tentang kuat arus listrik ya tadi ya, atau listrik arus searah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.